Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Jihan Rizkuna Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Namun sebelum itu, kalian bisa klik tombol di bawah untuk mendukung video ini agar terus maju. Dan jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Oke, kita mulai. Oke, sebelum memahami perasaan diri model pembelajaran CTL, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Menurut ahli Sanjaya 2006, model pembelajaran CTL bukan hanya sekedar duduk mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Artinya teman-teman, bahwa siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Next. Selanjutnya, model pembelajaran CTL juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Beberapa kelebihan diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus maju sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah. Dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Yang kelima, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, terdapat kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh model pembelajaran CTL. Yang pertama, dalam pemilihan materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal tingkat kemampuan siswa di kelas berbeda-beda, sehingga guru akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Yang ketiga, akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya rendah. Sehingga ini mengakibatkan siswa yang memiliki kemampuan kurang tidak percaya diri. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal maka akan terus mengalami ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha mereka sendiri. Siswa yang dengan baik mengikuti setiap proses pembelajaran tidak akan menunggu siswa yang mengalami kesulitan. Yang kelima, tidak setiap siswa dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan penggunaan model pembelajaran CTL ini. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Next, selanjutnya di dalam model pembelajaran CTL terdapat 3 model. Model pertama, model kedua, dan model ketiga. Namun kali ini saya akan membahas pada model pertama. Di dalam model 1 atau model pertama terdapat 7 poin. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Inquiry itu apa sih teman-teman? Inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa secara penuh untuk menemukan dan merumuskan sesuatu secara sistematis, logis, dan kritis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri hasil penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan belajar dengan kelompok. Yang selanjutnya, hadirkan model dalam pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, lakukan penilaian dengan berbagai cara. Selanjutnya, contoh penerapan model pembelajaran CTL baik di lapangan maupun di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membentuk kelompok. Misal di dalam kelas dibentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ditugaskan untuk mencari pamflet di daerah misalnya Pekalongan Utara. Dan yang kelompok 2 ditugaskan untuk mencari pamflet. Setelah dibentuk kelompok beserta tugasnya, maka masing-masing kelompok akan mengobservasi mengenai tugas mereka, yaitu mencari pamflet di daerah masing-masing. Setelah tugas terpenuhi, maka di dalam kelas guru memerintahkan kepada masing-masing siswa untuk mempresentasikan hasil temuan mereka. Misalnya seperti pengertian dari pamflet, jenis-jenis pamflet, maksud dari isi pamflet tersebut, dan lain sebagainya.
Setelah itu, guru akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing anggota mengenai materi yang telah disampaikan. Itulah contoh dari model pembelajaran CTL di kelas. Itulah sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran CTL. Menurut saya, model pembelajaran CTL ini baik diterapkan di dalam kelas karena di samping membuat siswa menjadi lebih aktif, juga dapat meningkatkan kerjasama atau belajar kelompok antar siswa. Karena berbeda antara belajar bersama teman sebaya dengan belajar bersama guru. Siswa lebih nyaman ketika mereka belajar dengan teman sebaya karena mereka lebih merasa bebas dibanding ketika mereka belajar dengan guru. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.